pembahasan kita membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan ini memiliki kemiripan makna namun juga menunjukkan makna yang secara spesifik dari masing-masing lafadznya. Kata penulis hafizahullah, amma kata penulis hafizahullah subhanahu, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin dan seterusnya. Baik. أما المهيمن فقد ورد في مواضع في موضع واحد، وهو قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Kata penulis hafizahullah, adapun nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin disebutkan di dalam Al-Qur'an pada satu tempat di surat Al-Hasyr, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ia, dialah Raja, dialah yang Maha Suci, dialah keselamatan dan yang memberikan keselamatan, Al-Mu'min, yang memberikan keimanan, kemudian dan keamanan, kemudian Al-Muhaimin. Al-Muhaimin ini yang meliputi, yang menguasai dan juga yang menaklukkan. Ini maknanya luar biasa luas. Al-Azizu yang maha perkasa, Al-Jabbar yang memiliki jabarut, kekuasaan yang mutlak, Al-Mutakabbir yang maha besar. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Wa ma'na al-muhaimin, dan makna al-muhaimin al-muttali' ala khafaya al-umur, dan arti dari al-muhaimin yaitu yang mengetahui semua hal-hal yang tersembunyi dari perkara seorang hamba, yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari perkara seorang hamba. Alladhi ahata bikulli syai'in ilman. Dialah Allah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Dia Allah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Asy-syahidu 'alal khalq bi'amalihim. Dialah yang menyaksikan seluruh hambanya, begitu juga amalan-amalan mereka. Ar-raqibu 'alaihim fima yasduru minhum min qawlin aw fi'il.
yang senantiasa mengawasi mereka dalam semua yang ada pada mereka, baik itu ucapan maupun perbuatan. La yaghibu anhu min af'alihim syai'. Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan makhluknya. Wala ya'zubu anhu mithqalu dzarrah, dan tidaklah ada yang tersembunyi darinya walaupun itu hanya sebesar biji dzarrah atau semut hitam, baik itu di bumi ataupun di langit. Muhit. Adapun nama Allah Al-Muhit, faqad warada fi iddati mawadhi', disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Qala ta'ala, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan dialah Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Wa qala ta'ala, inna Allah bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah meliputi apa yang mereka perbuat. Wa qala ta'ala, wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah berfirman, dialah yang meliputi semua yang dilakukan oleh orang-orang kafir. وهو اسم دال على إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة وقهرا. Nama ini adalah nama yang menunjukkan akan sifat Allah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan kekuatannya, dan kekuasaannya. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami mengatakan kepadamu bahwasanya Rabbmu meliputi manusia. Wa qala ta'ala, ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. Agar kalian mengetahui bahwasanya ialah Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, dan bahwasanya ialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Dan juga Allah berfirman, dan Allah telah meliputi apa yang ada pada rasul-rasul tersebut dan juga pada makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruhnya di dalam kitab penulisan takdirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui seluruhnya dan menetapkan semuanya dalam penulisan takdir. Nulis wa ihatatuhu subhanahu bil makhluqat, dan sifat Allah yang meliputi seluruh makhluk, sifat Allah yang meliputi seluruh makhluk, kata penulis, ihatatu ilmin, ini adalah peliputan dengan ilmunya, bukan dengan zatnya seperti yang dikatakan orang-orang yang mengklaim bahwasanya Allah berada di mana-mana. Tapi Allah meliputi hamba-hambanya yaitu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Fala ya'zubu anhu min khalqihi mithqalu dzarrah. Tidak ada satupun yang luput darinya dari makhluk walaupun itu hanya sebesar semut hitam. Wa ihatatu qudratin fala yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Juga sifat peliputan Allah ini adalah sifat peliputan dengan kekuasaannya, sehingga tidak ada satupun yang membuat Allah itu tidak mampu. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, wala ya'uduhu hifdhuhuma.
penjagaan langit dan bumi itu tidak sama sekali membuat Allah letih. Maka ini peliputan Allah terhadap makhluknya adalah peliputan kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa luput dari Allah, semuanya tunduk di bawah Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatu qahrin fala yaqdiruna ala fautihi aw al-firar min. Begitu juga peliputan Allah dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya, sehingga tidak ada satupun yang bisa berlari dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan." Wahai jin dan manusia, kalau memang kalian, ketahuilah, kalau memang kalian ingin menembus dimensi langit dan bumi, maka silakan saja. Tapi ketahuilah, kalian tidak akan sanggup untuk menembusnya kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan sultan, kecuali dengan kekuatan. Kemudian kata penulis rahimahullah, لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدر أنه محيط بكل شيء علما وقدرا وقهرا. Kalian tidak akan bisa berlari dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga dari takdirnya dan apa yang telah ia tetapkan, karena dialah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmu, kekuasaan dan keperkasaan. Wa ammal muqit, adapun nama Allah al-muqit, faqad warada fi mawdi' wahid. Ini hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkannya. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha." Siapa yang memberikan syafaat, bantuan yang baik kepada seorang, maka dia akan dibalas dan mendapatkan balasan dari perbuatan baik tersebut. Begitu juga siapa saja yang memberikan hal yang buruk, maka dia akan dapatkan bagian dari hal yang buruk itu sebagai balasan. Wa kulli syai'in muqita. Dan sesungguhnya dialah Allah yang maha menentukan segala sesuatu. Kata penulis, qila fi ma'na, para ulama menyebutkan tentang makna kata al-muqitin ada beberapa di antaranya, alladhi awsala ila kulli mawjudati ma bihi taqtat. Arti muqit adalah dialah yang mengantarkan kepada setiap makhluk, membimbing makhluk dan mengilhamkannya untuk mendapatkan qut, untuk mendapatkan makanannya. Wa awsala ilaiha arzaqaha wa sarrafaha kaifa yasha bihikmatihi wa hamdihi. Dialah yang mengilhamkan sehingga makhluk-makhluk tersebut berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan untuk mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Ada satupun hewan yang berjalan di muka bumi ini ataupun yang terbang seperti burung, melainkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezekinya masing-masing dan Allah mengetahui di mana tempatnya, di mana sarangnya, dan seluruhnya telah tertera di dalam kitab penulisan takdir. Telah tertera di dalam kitab penulisan takdir.
Nah, baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, hafizahullah, wa kullu hadhil arzaq wal aqwat qaddaraha subhanahu 'inda khalqihi lil ard. Dan semua rezeki dan makanan yang didapatkan oleh makhluk, Allah sudah tetapkan setelah sesaat Allah menciptakan bumi. Qala ta'ala wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa fiha wa qaddara fi aqwatiha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'il. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, Allah jadikan dalam 2 hari juga Allah menetapkan rezeki untuk makhluk-makhluk yang ada di dalamnya dan juga keberkahan Allah berikan kepada bumi ini dalam total antara penciptaan dan Allah menetapkan rezeki ini totalnya semua 4 hari. Dan 2 hari Allah menciptakan langit sehingga itulah 6 hari penciptaan langit dan bumi. أي قدر فيها ما يحتاجه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس وما يصلح وما يصلح لمعاشهم من التجارات والأشجار والمنافع. Kata penulis, yaitu Allah menetapkan apa saja yang dibutuhkan oleh penduduk bumi dari rezeki dan juga tempat-tempat yang layak untuk dijadikan sebagai lahan pertanian untuk bercocok tanam. Begitu juga tempat-tempat yang Allah persiapkan untuk mereka sehingga di situ mereka bisa berdagang, mereka bisa menanam pohon atau hal-hal bermanfaat lain. وذكر في معنى المقيت معان أخرى. Dan disebutkan juga tentang makna dari nama Allah ini, makna-makna yang lain seperti yang disebutkan Ibnu Katsir ketika beliau mengomentari arti dari makna muqit. Qala Ibnu Abbas wa Atha wa Atiyya wa Qatada wa Matar al-Warraq ay hafidha. Qala Mujahid syahida وفي رواية عنه حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا. وقال عبد الله بن كثير المقيت الواصب. وقال الضحاك المقيت الرزاق. Kata para salaf seperti Ibn Abbas dan murid-muridnya mengatakan makna muqit ay yang menjaga, hafila. Adapun Mujahid mengatakan al-muqit syahida ay yang menyaksikan. Dalam riwayat lain dia mengatakan hasibah yang menghisab. Dan juga Sa'id bin Jubair mengatakan maknanya qadira yang maha mampu atas segala sesuatu. Adapun Abdullah bin Katsir mengatakan al-muqit itu al-wasib. Al-wasib memberikan anugerah dan karunia. Dan berkata Ad-Dhahhak, al-muqit artinya ar-razzaq yang memberi rezeki. Baik. ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني بأن يكون معناه الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم وما يحتاجون إليه وأحاط بهم قدرة فهو على كل شيء قدير وتولى حفظهم إلى آخره. Dan tradiksi dari semua ini sehingga semuanya mungkin bisa digabung dari makna al-muqit yang disebutkan para ulama yang mencakup makna Allah itu yang meliputi manusia dengan ilmunya, meliputi keadaan-keadaan mereka dan juga apa yang mereka butuhkan dan juga Allah meliputi mereka dengan kekuasaannya sehingga dialah yang maha mampu atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjaga mereka, memberi rezeki untuk mereka, memberikan pertolongan untuk mereka, dan dia pula yang memberikan untuk manusia berupa makanan
kebutuhan-kebutuhan pokok mereka seperti makanan dan yang semisalnya. Wa yuqitu qulubah man syaa min ibadihi bil ilmi wal iman. Dan juga Allah memberikan rezeki kepada hati manusia yang ia kehendaki berupa ilmu dan keimanan. Faqutur ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'umat aw syaribat wa laysa bi an ta'imta aw syaribta. Nutrisi bagi ruh itu adalah nutrisi dari makna-makna yang dipelajari seorang. Bukan dengan engkau makan atau minum makanan. Bukan dengan memakan makanan atau meminum minuman, lalu engkau bisa memberikan nutrisi bagi ruhmu. Baik, pada Allah tadi waktunya. Wah, terlewat, ini masih lumayan. Oh, masih ada satu halaman lagi, kita habisin aja kalau gitu. Kalau memang tidak mengganggu waktunya, insya Allah. Wa amal wasi' faqad taqarrara fi iddati mawadhi' min al-Quran. Adapun nama Allah Al-Wasi' ini disebutkan dalam beberapa tempat dari Al-Quran. Seperti firman Allah, Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, Wallahu wasi'un alim. Dialah Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa yang ia kehendaki, dialah yang maha luas dan maha mengetahui. Dan juga Allah berfirman, فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Dimanapun kalian berada, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maknanya al-wasi'u sifat wa nu'ud. Al-wasi' yang maha luas sifat dan zatnya. Wa muta'allaqatuha bihaitsu la yuhsi ahadun thana'an alaih. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga tidak ada seorang pun yang bisa meliputi bagaimana memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك واسع الفضل والإحسان عظيم الجود والكرم. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya dialah yang mengetahui pujian yang hakiki untuk dirinya. Dialah yang maha luas keagungannya, kerajaannya, dan juga kepemilikannya. Yang maha luas karunia dan kebaikannya, yang maha besar kedermawanan dan juga kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang luasnya ilmunya, wasi'a rabbi kulla syai'in ilman afala tatadzakkarun. Allah menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim yang mengatakan kepada kaumnya, Rabbku Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, maha luas. Dan juga Allah berfirman, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Rabb kalian hanyalah Dia yang telah menciptakan kalian, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Ia, dan Dia maha luas terhadap segala sesuatu. Dan juga Allah berfirman dalam menjelaskan luasnya rahmatnya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan juga Allah berfirman menyebutkan doa para malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguh dan ilmumu luas meliputi segala sesuatu. Juga Allah berfirman, فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. Jika mereka mendustakan engkau, wahai Muhammad, maka katakanlah Rabb kalian maha luas rahmatnya. Dan juga Allah berfirman dalam menyebutkan luasnya rezekinya, وَإِيَ تَفَرَّقَ يُغْنِي اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Jika pasangan suami istri itu berpisah, ketahuilah Allah yang akan memberi rezeki kepada masing-masing dari keduanya, dan sesungguhnya Allah itu maha luas dan lagi maha bijaksana. Dan juga Allah berfirman, Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Karunia itu hanyalah ada di tangan Allah, Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian Allah berfirman, fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau pasangan suami istri itu mereka miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezeki keduanya. Allah akan berikan mereka rezeki. Juga Allah berfirman,
menyebutkan tentang luasnya ampunannya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, adapun Allah menjanjikan kalian ampunan dan karunia darinya, sesungguhnya dialah yang maha luas lagi maha mengetahui. Dan juga Allah berfirman, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad teramat luas ampunannya. Dan juga Allah berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah meliputi melakukan dosa terhadap diri-diri mereka sendiri. Jangan kalian pesimis, putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan juga Allah berfirman dalam menjelaskan luasnya balasannya, pahala darinya. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ini permisalan sebuah biji yang kemudian tumbuh memiliki 7 cabang, memiliki 7 batang, kemudian dari setiap batang ini memiliki 100 biji, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kepada siapa yang ia kehendaki. Dialah yang maha luas lagi maha mengetahui. Wa min syawahid ismihil wasi', di antara menyebutkan tentang nama Allah Al-Wasi', Allah Subhanahu wa Ta'ala dia yang melapangkan kepada hamba-hambanya dalam agama mereka. Kita perhatikan Allah tidak pernah membebani kita di luar kemampuan kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menguji seorang di luar kemampuannya. Dan juga Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hanya menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Dan juga Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum khalaqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin memberikan keringanan untuk kalian dan manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah. Falillahil hamdu ala ma manna wa yassar wa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala pujian bagi Allah yang telah memudahkan kita memujinya dengan pujian yang banyak dan berkah yang baik sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaian ilmunya. Apakah ada tanya jawab Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Baik, baik akhwat sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau ditulis di kolom chat. Fadlna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Nah, Ya, ini berkenaan dengan bagaimana sholatnya. Jadi ayah saya kan sudah sepuh, sudah 83 dan sekarang qadarullah beliau lagi sakit. Tapi ini Ustadz, jadi kalau kayak sholat gitu, kadang lupa, maksudnya lupa tuh lupa misalkan kayak pagi gitu. Kita sudah bilang misalkan sholat subuh, tapi ternyata beliau nggak tahu sholatnya bisa eh, apa misalkan di sholat subuh atau luhur sama asar gitu bisa dijamak terus nanti bilangnya udah saya sudah sholat, saya bilang belum, jadi apa ya Ustaz, jadi kayak udah blank gitu kadang Ustaz tentang sholat. Nah kalau kayak gitu tuh kewajibannya bagaimana ya Ustaz ya? nah, orang yang mengalami demensia atau apapun itu dari penyakit-penyakit yang membuatnya lupa pikun, maka orang yang seperti ini, kalau masih presentasinya masih 50-50 misalnya kadang ingat kadang enggak, cukup mengingatkan saja. Kecuali puasa. Kalau puasa maka dia cukup membayar fidyah. Karena puasa ini waktunya mudayyak. Puasa waktunya sempit. Puasa waktunya sempit, yaitu tidak mungkin kita terus mengawasi dia seharian. Maka kalau misalnya dia sahur tapi di pagi hari dia kira tidak bukan Ramadan lalu dia makan, maka orang seperti ini dia cukup bayar fidyah. Adapun salat, dia diingatkan selagi dia masih ingat. Dia diingatkan selagi dia masih ingat.
Kalau dia sudah tidak ingat, maka gugur tanggung jawab dari seorang yang akalnya, ingatannya sudah terganggu. Sebagaimana disebutkan para fuqaha tentang wujubul aql. Kewajiban sholat itu hanya bagi orang-orang yang memiliki akal, dengannya mereka memahami sholat. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak memahami sholat yang dia lakukan, maka gugur tanggung jawab taklif darinya. Allahu a'lam. Iya, Ustadz satu lagi. Waktu hari apa itu kan beliau sempat ini Ustadz apa koma dari jam 3 sampai jam 10 malam. Tapi itu qadarullah pas siangnya kita belum apa saya belum belum apa mewudukan dan sholat Ustadz karena kan saya pikir nanti aja apa udah apa pas asar gitu pas asar dekat-dekat sama maghrib gitu jadi biar tidak bolak-balik wudhu gitu tapi ternyata qadarullah jam 3 beliau apa namanya anfal sampai jam 10 malam akhirnya sadar terus habis sadar sebentar terus apa sempat tidur lagi ngorok. Nah kalau kayak gitu tuh berarti di jamaknya bagaimana ya Ustadz ya? Itu namanya diqadha, bukan cuma di jamaah Oh iya. tapi diqadha di satu waktu. Kalau memang dia masih bisa dikasih tahu dan dia bisa mengerjakan sholat, dia boleh mengqadhanya di satu waktu, atau dia kalau memang berat dia menyicilnya juga sah-sah saja insya Allah. Allahu a'lam. Ya baik. Terus sama ini Ustadz Afwan kalau banyak sama kayak wudhu gitu kalau untuk sempurna kayaknya misalkan seperti kaki gitu kan nggak bisa diangkat jadi kadang tuh yang bagian telapaknya kan apa namanya di bawah kasur gitu jadi kalau mau diangkat kadang saya juga kesusahan gitu karena kan beliau berat gitu Ustadz jadi terkadang nggak sempurna kalau seperti itu bagaimana ya Ustadz ya. Diwudukkan, diwudukkan. Ya itu saya butuhkan Ustadz, tapi cuma kadang kan kakinya kan ini kita harus mengangkat gitu Ustadz, karena tapi cuma apa ya agak berat gitu Ustadz ngangkatnya. Ya, ya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka jika bisa di sela-sela, dengan di sela-sela, kalau memang tidak bisa ya cukup dibasahi yang sedapatnya dari kaki tersebut. Allah. Ya baik, jazakallah khair Ustadz. Baik, Eh, alhamdulillah. izin bertanya, Umur boleh? Saya Ya, ya, silakan. ya Ya, izin baik. ya izin bertanya Ustaz, saya mau tanya mungkin di luar tema Ustaz, bolehkah zakat mal itu dipakai untuk membadalkan orang tua yang sudah umroh? Itu aja Ustaz, segala. Iya, jadi zakat ini tidak gugur dari orang yang mengeluarkannya sampai berpindah tangan kepada satu dari 8 golongan mustahiq yang berhak menerima zakat yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu, zakat, hanya akan gugur tanggung jawabnya jika diserahkan kepada pertama fakir, kedua miskin, kemudian yang berikutnya amil pemerintah atau yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah. Begitu juga yang keempat mu'allaf, yang baru masuk Islam atau yang diharapkan masuk Islamnya. Kemudian eh, orang yang berhutang, lalu budak, kemudian yang fisabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan juga ibnu sabil yang kehabisan bekal di perjalanan. Adapun seperti yang ditanyakan, zakat digunakan untuk membadal umroh. Ini nggak boleh sama sekali. Ini nggak boleh sama sekali. Karena dilihat, kalau seandainya dia orang miskin, tapi ini tadi yang disebutkan orang tua, kalau seandainya misalnya orang miskin, kita memberikan harta zakat kepadanya bukan dengan akad untuk dia umroh, tapi kita berikan untuk kita mengeluarkan zakat kita. Adapun setelahnya dia gunakan untuk umroh, ini lain ceritanya. Itu terserah dia. Tapi kita sudah menyerahkan kepada yang berhak menerima zakat, maka gugur tanggung jawab kita. Adapun orang tua, ini
uh, orang tua itu tidak boleh diserahkan kepadanya zakat. Orang tua tidak boleh diserahkan kepadanya zakat. Karena kalau seandainya diserahkan kepadanya zakat, berarti ada indikasi orang tua ini miskin atau fakir. Kalau orang tuanya miskin, fakir, tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokoknya, maka sang anak menjadi wajib untuk menafkahi orang tuanya, dan ini ijma' yang disebutkan Ibnul Munzir. Kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah dalam surat Luqman, "Wawassayna al-insana biwalidayh." Kami wasiatkan kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan salah satu bentuk bakti ketika di masa tua, masa senja, orang tuanya sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokoknya, maka sang anak wajib menafkahi orang tuanya. Sehingga tidak mungkin zakat ini diserahkan kepada orang tua. Demikian wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz, jazakallahu khair. Jadi kalau mau membadalkan orang tua yang sudah wafat itu bukan dari zakat mal ya Ustadz ya. Gitu ya Ustadz ya. Iya, betul sekali. Betul. Baik. Boleh-boleh saja seorang membadalkan umroh, tapi tentunya bukan dari harta zakat. Karena kalau dikeluarkan dari zakat sang anak, yang mengeluarkan zakat ini belum gugur tanggung jawabnya. Kalau seandainya dana itu sudah terpakai, maka dia harus mengeluarkan dana yang lain untuk menggugurkan tanggung jawabnya dari zakat. Demikian Allah. Ya baik Ustadz, paham. Jazakallahu khair. Jazak. Baik, ada lagi akhwat? Baik Ustaz, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin mengakhiri majlis, bisa Ustaz berikan sedikit nasihat untuk kami Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas, Maha meliputi segala sesuatu. Itulah makna dari Al-Muqit, Al-Wasi', Al-Muhaimin, yang tentunya seorang ketika mempelajari ini dia menjadi optimis. Dia mengetahui bumi Allah ini luas. Masa dia bertakwa kepada Allah, Allah tidak berikan rezeki, sementara orang-orang yang bermaksiat Allah berikan rezeki. Hanya saja terkadang Allah ingin menguji kita dengan keterbatasan, atau mungkin Allah menguji kita dengan kelebihan. Ini semua adalah konsekuensi dari kehidupan dunia. Ujian yang membuat kita senang atau ujian dengan yang membuat kita tidak senang, itulah hakikat kehidupan dunia. Semuanya agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ketika kita sedang mengharapkan sesuatu, kita optimis Allah itu maha luas kerajaannya, maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya, sehingga seorang yang mungkin membutuhkan rezeki, dia tidak pesimis, tetap optimis. Begitu juga mungkin seorang yang terjatuh ke dalam dosa, dia tetap optimis. Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama dia jujur di dalam bertobat. Baik, ini bisa kita sampaikan. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astagfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.